Apakah Presiden cukup serius mau menyelesaikan itu atau tidak? Menurut Anda? Kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Sebaliknya, justru ini bentuk dari respon cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik, terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi Bentukan Presiden, sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Oke, baik, Mas Dirman. Kalau kita dengar tadi pernyataan dari Pak Kapolri bahwa tim reformasi ini bukan tim tandingan, tapi sebagai respon cepat. Kalau menurut Anda, respon cepat seperti apa yang mewakili publik ketika terjadi perhara Agustus itu sebetulnya? Ya, tadi seperti saya respon Jenderal Lito tadi bahwa satu sisi memang itu pengakuan bahwa ada persoalan besar. Tapi sisi lainnya menurut saya sikap itu tidak proper gitu. Saya ingin mengulang drama di Pati ya. Bagaimana mungkin serombongan polisi menggunakan tameng, punya senjata, punya borgol segala macam. Rombongan itu dikejar oleh rakyat. Sangat dramatis tuh. Dan itu terjadi di berbagai daerah juga. Itu artinya ada jarak minimalnya antara masyarakat, rakyat, polisi dilindungi dengan polisi gitu. Dan bahkan polisi dianggap sebagai satu enemy, public enemy gitu. Nah, kalau keadaan begitu tidak direspon dengan tadi introspeksi, kemudian malah pasang kuda-kuda, itu sebenarnya yang lebih buruk adalah reputasinya polisi lagi gitu. Karena tadi beberapa masalah yang saya sebut itu sebenarnya masalah yang sampai hari ini memang belum selesai. Apa sih yang menjadi kultur dari kepolisian yang membuat yang seharusnya menjadi pelindung dan pelayan, to protect and to serve gitu, tapi malah menjadi public enemy karena kultur-kultur tadi militeristik yang tidak hilang-hilang. Malahan menurut saya senjatanya barangkali karena budgetnya sangat berlebihan itu membeli senjata-senjata yang sebetulnya tidak diperlukan untuk aparat polisi. Polisi mestinya tampil lebih ramah, pakai jas kalau perlu, pakai baju sipil. Tapi sekarang itu kan hampir tiap hari itu, mohon maaf Pak, itu pangkat-pangkat kemiliteran ditonjolkan. Dan dengan segala hormat bajunya sangat bagus itu ya. Jadi menurut saya memang harus ada satu kesadaran. Jadi katanya begini Mas Budiman, krisis itu bisa diselesaikan kalau kita bisa memperoleh titik terendah. Dan titik terendah itu adalah mengatakan bahwa yes we have problem, mari karena itu kita perbaiki. Dan dalam hal ini sebetulnya memang harapan kita adalah kepada pimpinannya kepolisian, ya Presiden. Apakah Presiden cukup serius mau menyelesaikan itu atau tidak? Menurut Anda? Pengumuman bahwa akan dilakukan tim reformasi sejak kapan? Sampai hari ini sudah berminggu-minggu tidak ada. Seperti tidak ada keterdesakan. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan karena masyarakat sangat menunggu, sangat mendukung. Harusnya momentum ini dimanfaatkan. Oke. Yang ini sepertinya belum tampak. Oke. Aswin, Presiden serius nggak sih untuk melakukan reformasi, apapun tafsir reformasi itu terhadap kepolisian? Saya kok tidak melihat ada tanda-tanda keseriusan ya. Oke. Karena kan begini, yang Presiden lupa bahwa polisi ini banyak dan banyak itu unitnya dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi tingkat kepuasan itu akan langsung nyata. Berbeda kan dengan kejaksaan. Kejaksaan bukan yang nggak punya masalah, tapi karena dia tidak di pintu pertama penegakan hukum, orang agak-agak kesiwer lah gitu. Tapi ini kan polisi langsung di depan mata. Nah karena itu Presiden jangan lupa soal itu, bahwa kepuasan terhadap pemerintahannya beliau itu juga sangat ditentukan oleh kepolisian. Oke, Bung Nasir. Jadi Mas Bunda, saya sedikit nyambung ya. Jadi kalau kita lihat belum diumumkan Komite Reformasi Kepolisian dari Istana, lalu kemudian di kepolisian sudah ada tim transformasi reformasi. Terlepas orang mengatakan ini seolah tandingan dan sebagainya, tapi paling tidak dalam pandangan saya ya, pembentukan itu sudah memberikan harapan, meskipun orang di dalam memahami bahwa dia ada masalah begitu. Jadi dia ingin mengatakan kami ingin mengubah, ya, bahwa memang ada masalah dalam tubuh kami berusaha mengeluarkan masalah itu dari tubuh kami. Bayangkan kalau misalnya dua-dua tidak ada,
misalnya di kepolisian juga nggak buat. Kan ada kemudian- DPR. Nggak, maksud saya ketika dua-dua ini tidak ada, orang kan makin gampang, ini kemana sebenarnya, apa yang mau diharapkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terlepas ya plus minus dari tim transformasi reformasi di kepolisian, kita patut mengapresiasi itu gitu. Oleh karena itu, makanya jangan sampai hanya sekedar catatan saja, tulisan saja, karena upaya-upaya untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat itu sudah sering dilakukan. Bahkan ada spanduk-spanduk besar misalnya Polri untuk masyarakat, tapi kan ada jarak. Ada jarak. Nah, jarak inilah yang harus dievaluasi oleh kepolisian. Kenapa kami ada jarak dengan masyarakat? Kita coba dengar ya bagaimana pandangan Usman Hamid soal kedekatan antara kepolisian dengan rakyat atau dengan wakil rakyat. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah mengatasi akar masalahnya. Salah satu akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan di DPR. Kalau kita lihat rapat-rapat di DPR, kebanyakan pujian. Ketika masyarakat mengkritik, Ketua Komisi 3 memuji. Polisi kalau dipuji, ibaratnya bahasa Jawa itu apa namanya, dipangku mati. Nggak bisa. Kenapa DPR muji? Kenapa? Kenapa DPR? Saya nggak tahu. Mayoritas anggota DPR kan juga pengusaha dan pengacara. Jadi punya kepentingan di balik itu. Problem dari reformasi kepolisian selama reformasi dalam pandangannya Jackie Baker misalnya dalam disertasinya adalah relasi-relasi politik dan relasi ekonomi. Relasi politik itu dengan eksekutif yang menimbulkan pengaruh politik yang besar pada polisi, sekaligus juga politisasi Polri, termasuk politisasi Kapolri misalnya. Yang kedua adalah relasi-relasi ekonomi. Ini dengan pengusaha-pengusaha. Itu Usman, Bang Nasir, silakan direspon bahwa banyak memuji sebetulnya. Benar, jadi begini sebenarnya ya. Kalau kita lihat DPR itu kan salah satu fungsinya pembentuk undang-undang. Ya, kita sudah membentuk undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Di situ ada yang mengawasi kepolisian. Kompolnas namanya, ya itu jadi Kompolnas diharapkan oleh pembentuk undang-undang bisa mengawasi ya kebijakan-kebijakan, karena kan Kompolnas itu salah satu fungsinya kan membantu presiden dalam menetapkan arah dan kebijakan di kepolisian. Nah, sudah nggak Kompolnas itu mengevaluasi arah dan kebijakan selama ini? Tapi bukankah DPR punya juga fungsi pengawasan? Tentu. Jadi DPR itu mengawasi kebijakan-kebijakan tadi itu. Lalu kemudian ada pengawas secara internal yang mengawasi apakah sudah berjalan atau tidak. Bahwa kemudian DPR di luar Kompolnas, di luar pengawasan internal tadi itu tentu berusaha juga melakukan ya mengevaluasi dan mengingatkan soal kebijakan-kebijakan di kepolisian, dan tentu juga kebijakan presiden terhadap institusi kepolisian. Karena apa? Karena Kapolri, Kompolnas itu bertanggung jawab pada presiden gitu loh. Jadi sebenarnya presiden juga dalam tanda kutip ya ikut bertanggung jawab juga dengan situasi dan kondisi yang ada di tubuh kepolisian. Bertanggung jawab di sini bukan berarti kemudian kita melempar melempar tanggung jawab, tidak Mas Budiman. Tapi kalau kita lihat undang-undang yang mengatakan begitu. Jadi presiden juga diharapkan siapapun presidennya ya, dia juga harus ikut ya bertanggung jawab. Karenanya ketika komite reformasi kepolisian belum diumumkan, kan timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, kenapa dan ada apa sehingga kemudian sampai hari ini belum diumumkan. Canam, silakan direspon. Bang Nasir mengatakan ini Kompolnas yang ngawasin, DPR bukan lah. Iya, sebelum respon jangan sebelum pertanyaan itu aja dulu lah. Sebenarnya DPR juga harus ngawasi. Bahkan kasus-kasus istilah kami itu di Kompolnas itu kasus-kasus di level polsek aja dipanggil ke Komisi 3. itu kan juga berat. Kalau Kompolnas beberapa kali ada kebijakan yang memang kita awasi. Misalnya soal Desember Januari itu ada penggunaan senjata. Polisi nembak masyarakat, polisi nembak polisi, itu kan mencuat itu Desember Januari. Kami ketemu sama Mabes Polri, kita bikin secara tertulis, akhirnya di review semua penggunaan senjata. Siapa yang boleh pegang senjata dan sebagainya, evaluasinya dan sebagainya. Lah itu jalan sebenarnya. Lah karena ada tradisi itu, makanya ketika muncul desakan untuk reformasi kepolisian, kami cukup intensif dengan teman-teman di kepolisian. Makanya lahirlah tim internal itu. Sebenarnya tim internal itu bukan untuk nandingi dan sebagainya, sebenarnya untuk mengakselerasi. Mengakselerasi itu maknanya apa? Ya kan banyak masalah memang, banyak masalah, terus sudah banyak juga treatment, tapi juga banyak kegagalan. Nah itu yang harus disampaikan nanti berjumpa dengan komite yang dibikin oleh presiden, sehingga tim kepresidenan ini yang nanti bekerjanya ya pasti sekian bulan saja, itu langsung tajam gitu loh. Itu bayangannya.
Sehingga dia tidak dalam ruang yang kosong, tidak berangkat dari nol. Tentu saja sumber informasi yang akan dipakai oleh komite ini kami harapkan tidak hanya di kepolisian, tapi juga di publik dan sebagainya. Oke, baik. Termasuk juga tim internal ini makanya kami juga dorong biar komunikasi dengan masyarakat sipil. Makanya kemarin juga ketemu sama teman-teman. Kritiknya tajam-tajam dan itu menurut saya sehat untuk internal kepolisian. Oke, Pak Ito. Jadi kalau tadi dikonstruksikan, ini kan polisi blueprintnya udah ada ya. Udah banyak sekali buku tebal-tebal itu, tapi menyimpang semuanya. Pertanyaannya adalah siapa sih yang memang tim temuan dari tim reformasi kepolisian yang mengontrol polisi ini siapa sebetulnya? Ada Kompolnas, ada Komisi 3 DPR kalau pas hidup gitu kan. Kemudian ada Biro Wasidik, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja.